Ngoding itu gampang. Mari kita bahas. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pemrograman web dasar. Pada video kali ini kita akan mencoba melanjutkan proyek sebelumnya, yaitu membuat hasil dari apa yang kita coba minggu lalu itu sedikit berbeda atau ada stylingnya menggunakan CSS ya, atau cascade style cascading style sheet. Nah, ini adalah salah satu bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan layout halaman web. Nah, untuk CSS sendiri sekarang udah versi 3 ya. Di saat video ini dibuat itu sudah banyak sekali perubahan dari CSS awal, sehingga CSS yang sekarang itu sudah terdapat animasi dan lebih bisa lebih hidup lah, seperti itu. Oke, kita coba dulu CSS ini dengan atribut ya. Karena kalau kita lihat di dalam Ahref ini, mereka memiliki atribut masing-masing ya. Nah, salah satu atribut yang sering digunakan ketika kita menggunakan bahasa pemrograman HTML yaitu adalah atribut style. Nah, atribut style ini kita bisa sisipkan segala bahasa pemrograman CSS ya. Salah satu yang familiar digunakan yaitu adalah color. Color ini akan merubah warna elemen yang kita tambahkan. Misalkan di sini H1 saya kasih style dengan color misalnya blue. Nah, maka H1 yang saya berikan atribut style dengan CSS color blue akan berubah warnanya menjadi warna blue ya. Dia akan mengikuti secara real time, misalnya kita ubah jadi aqua dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu CSS yang disimpan di dalam atribut style. Selain di dalam atribut style, untuk CSS ini juga bisa disimpan di dalam tag style ya, atau elemen style. Contohnya di sini misalkan saya masukkan style. Nah, jadi ada elemen style ya dengan closingnya. Kita bisa menambahkan segala desain yang kita inginkan. Misalkan tadi di H1 ini mau menambahkan color ya, atau warna. Oke, tinggal panggil saja elemennya apa. Misalkan H1 dikasih kurung kurawal ya. Kemudian kita tambahkan sama persis, misalkan tadi kita color blue ya. Maka hasilnya akan tetap sama. Terus aqua seperti itu ya. Nah, ini menandakan bahwa penggunaan CSS ini bisa di dalam tag style, kemudian bisa di dalam elemen style, atau di dalam atribut style gitu ya. Kita coba di sini akan membuat semacam banner ya untuk visi dan misi. Misalnya kita coba cari di dalam banner visi misi.
kita coba misalkan cari yang lebih sederhana dulu. Nah, misalkan seperti ini ya, kita bisa membuatnya seperti ini, atau misalnya yang lebih polos nih, yang lebih gampang seperti ini ya, itu bisa kita coba. Nah, ini misalnya ya, kita coba dengan warna hijaunya. Yang pertama kita bikin dulu nih langkah atau kotak-kotaknya di dalam elemen HTML. Untuk membuat layout itu banyak ya, banyak, tinggal dibaca saja dokumentasi elemennya, dan saya biasanya menggunakan div untuk membuat apa ya, kalau saya lebih senang bilangnya itu cangkang atau kotakan. Tadi kita kasih misalkan di sini, kemudian dikasih atribut class untuk memanggil CSS-nya. Kita mau kasih apa, misalkan background utama ya. Oke, awalnya itu tidak akan kelihatan perubahannya ya. Kita coba simpan. Nah, karena kita membuat customisasi CSS-nya dengan nama background utama, kita bikin kelas background utama ini dengan dot ya. Nama kelasnya apa tadi? BG utama ya. Kemudian jangan lupa kurung kurawal. Terus kita kasih background color, misalnya tadi green ya. Dan kita kasih green. Nah, kemudian di dalam di dalam background tersebut ada contoh, misalkan ada visi misi, tulisan visi misi, kita kasih H2 misalnya, visi dan misi. Nah, kalau kita lihat di layar ya, atau hasil previewnya, maka visi misi ini memiliki background berlatar atau berwarna hijau seperti itu, seperti CSS yang kita gunakan seperti itu ya. Kita coba juga di sini kasih kita kasih judul, misalnya di sini kelas judul. Nah, karena kita mau bikin lagi CSS atau kelas dengan nama judul ya, CSS-nya dengan nama judul. Kita kasih kurung kurawal, jangan lupa misalkan kasih color atau warna. Tadi di contoh itu warnanya white. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita misalnya mau membuat si visi misi ini menjadi rata kanan, tinggal teks alignment center ya. Nah, dia akan berubah posisinya menjadi di tengah kayak gitu. Oke. Sebelumnya kita juga coba sebelum memindahkan visi misi ini, kita coba anggap si background utama ini sebuah kertas HVS ya, yang mana biasanya di dalam Word itu kita kasih margin dan sebagainya. Kita juga bisa menambahkan ya, misalkan di sini margin top, berarti margin atas tuh. Kita kasih 20 pixel.
bukan di sini ya, harusnya dipindahkan. Nah, harusnya di dalam background margin top. Nah, ini margin itu adalah area terluar ya, area terluar. Kalau kita mau menambahkan di area dalamnya itu menggunakan padding, misalkan 10 pixel. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita mau menambahkan padding top 10 pixel. Nah, ini hasilnya dia akan menggeser area dalamnya tuh. Kalau tadi margin, lihat ini nih di dalam kotak ini, nanti di luar kotaknya akan bertambah tuh kalau kita pasang atau tambahkan margin top 10 px. Nah, geser yang atasnya, geser ya. Kalau kita kasih 100, nah ini nih area terluar ini yang dinamakan margin ya. Jadi kalau kalian mau mengisi area tengahnya atau area dalam, itu kita menggunakan padding. Kalau kita mau rata kiri kanan atas, itu bisa menggunakan padding saja. Nah, kalau margin berarti kalian bisa meratakan di semua sisi juga. Nah, di sini misalkan paddingnya sudah 10 pixel ya. Itu juga kita kalau ketikkan angka nih, ini masih banyak, ada px, ada q, ada recap, rem dan lain sebagainya. Ini merupakan apa ya? Merupakan satuan ya. Jadi silahkan kalian senangnya pakai apa. Kalau saya masih senang pakai pixel. Ya, kita kembalikan untuk teks visi misinya, kita jadikan center. Seperti itu kurang lebih sudah mulai menyerupai. Kalau kita rasa di sini mau mau menambahkan misalnya fontnya ini kok beda ya gitu, kita juga bisa merubahnya dengan font family ya. Ini kalau kita cek, nah dia akan berubah tuh. Ini grupnya berbeda ya, ada yang Arial, kita coba Arial. Nah, oke, terus kita coba lagi yang lain. Nah, seperti itu. Apa ya, kita coba monospace. Nah, kita coba pakai monospace aja, kayaknya lebih mirip lah ya. Nah, ini contoh dari styling CSS menggunakan tag style. Nah, selain itu ya, kita juga harus menambahkan nih di dalamnya misalkan YouTube. Nah, misalkan sebagai nama sekolahnya. Ini kita hapus dulu saja biar kosong. Nah, cuman di dalam judul kedua ini dia memiliki background bayangan untuk nama ini nih, nama API-nya tuh. Misalkan kita bikin, nah seperti yang saya bilang tadi bahwa kita bisa menggunakan div sebagai cangkangnya. Jadi cangkangnya kan kita warnai kuning ya. Kita coba bikin kelas, misalnya namanya background academic. Nah, kasih di dalam background academic ini kita kasih nama misalnya H3
misalnya YouTube Academy. Nah, tadi di awal sempat kita sampaikan kalau kita mau membuat sebuah kelas yang baru atau custom CSS, kalian bisa gunakan di sini namanya .bg academic tanpa kurung kurawal. Terus kita kasih backgroundnya warna kuning, background yellow ya. Nah, di sini ada background yellow. Kemudian di ini misalnya kita kasih judul 2, kelas judul 2. Kita bikin lagi titik judul judul 2 ya, judul 2. Kasih misalnya color, ini warnanya sih hitam ya, black. Terus teks lainnya, nah ini sudah mulai mirip. Nah, supaya kita ada jarak ya di dalamnya, kita kasih padding ya di dalam background akademiknya, kasih 5 pixel aja kali. Oh, kegedean. Kasih 1, 2. Terlalu ini, misalkan 0,5 bisa. Oke, kita coba pakai satuan lain, misalnya cap, terlalu besar ya. Apa ya, misalnya 1 mm. Nah, kurang lebih itu ya. Atau kita coba ini pakai margin di dalam ininya, di dalam judul 2 ya. Margin ini ke auto, kita kasih area terluarnya teks aja kali, margin top. Kurang padding top 10, kita kasih 5. Padding bottomnya kita coba bottom. Nah, mirip lah kurang lebih ya. Nah, silakan kalian coba ya nanti di praktek-praktek kalian untuk membuat menirukan sebuah banner, menirukan sebuah sertifikat, silahkan, tapi menggunakan bahasa pemrograman HTML kayak gitu ya. Jadi ini juga praktek kalian satu kali itu bisa membuat kalian jago tuh dengan mengikuti video-video ini. Apalagi kalau kalian melakukan prakteknya lebih dari 40 kali, itu terbayang jagonya seperti apa ya. Nah, yang terakhir ya, selain CSS itu, selain tadi menggunakan atribut style ya, menggunakan elemen style, itu kita juga bisa menggunakan yang namanya file.css. Jadi ini kita coba hapus nih tag stylenya, terus kita buat nih satu file lagi namanya misalnya style.css, walaupun sebetulnya bebas sih mau kasih nama apa ya. Oke, paste di sini. Nah, secara preview dia masih belum ada perubahan, karena memang untuk style.css ini belum kita panggil.
Cara pemanggilannya kita tambahkan di dalam dalam elemen head ini, yaitu link. Nah, ketika kita ketik link, nanti ada link titik 2 CSS. Nah, nanti akan berubah sendiri tuh. Jangan lupa hrefnya dengan style.css atau disesuaikan dengan namanya. Misalkan kita rubah nih, rename jadi gaya.css. Ya, ini nggak akan kebaca nih, tapi kita panggil di sini gaya.css ya. Seperti itu kurang lebih ya cara penggunaannya. Ada pertanyaan misalnya, wah itu karena sebelumnya sudah dibuat aja, kalau nambah kayaknya nggak berubah deh. Nah, kita coba nih mengubah si background akademik ini lebih lebih tumpul gitu kan ya. Kalau ini kan masih tajam kan, kita kasih misalnya di background akademik ini kita kasih rounded. Sorry, rounded. Background oke, border, oh iya, border radius ya namanya. Oke, kita akan mengubah ujung dari background akademik ini supaya tumpul. Kita menggunakan border radius. Misalkan kita pakai persen 10%. Nah, itu ya. Hasilnya kalau 15%, kalau 100%, kurang lebih kayak gini ya. Terus ada lagi misalnya 15. Oh, sorry. Ya. Nah, ini kita juga bisa menggunakannya. Atau kita kasih pakai pixel ya, 10 pixel. Nah, gini nih lebih bagus ya. Kasih 5 pixel. Nah, kurang lebih kayak gini agar ini menjadi lebih tumpul ya guys. Nah, ini bisa ya. Terus juga kita secara secara pemanggilan, kalau teman-teman lihat di sini misalnya ada H1 ya, artinya dia akan merubah seluruh elemen yang tagnya atau elemennya H1, warnanya akan berubah menjadi aqua kayak gitu ya. Terus, kenapa di sini tidak ada? Nah, karena ya di sini tidak ada elemen H1. Kita coba nih. H1 coba. Oh, dia warnanya H1 uji. Nah, dia kan
berbatu. Nah, perbedaannya adalah ketika kita menggunakan elemen tanpa titik di dalam CSS, dia akan mengubah seluruh elemen-elemen yang di style atau yang diberikan gayanya seperti apa. Kalau menggunakan titik itu kita harus memanggilnya di dalam atribut kelas kayak gini kan. Kayak misalnya tadi background academic, dia harus dipanggil seperti itu ya. Maka cara penggunaan CSS ini, kalau kita mau kustomisasi, kita kasih background, kita kasih titik. Kalau kita mau mengubah semua elemennya, kita panggil saja elemennya. Terakhir kita coba membuat sebuah animasi, misalnya di sini di dalam visi misi. Visi misi ini kita menggunakan elemen H2 ya. Kita kasih misalnya di sini H2. Kita kasih misalkan di sini H2 dengan transform scale 1. Kemudian H2 hover. Nah, hover itu apa? Hover itu adalah salah satu selektor ya. Selektor yang bisa digunakan. Ada aktif, ada after before dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kalian cari penggunaan sektor apa saja ya, silahkan kalian cari saja ya. Ini misalkan kita ubah transitionnya di sini H2 transition is in out. Kita kasih berapa ya, 2 second kali ya, 2 second 0,2 second aja lah. 0,2 second is in out. Terus ini transformnya kita kasih scale 1.3. Oh salah nih, bukan HR ya, tapi H2 nih, H2. Nah ini hasilnya. Nah untuk transition kalian bisa misalkan kalau mau lambat 1 detik misalnya. Nah ini kurang lebih kayak gitu transisi. Terus karena ini transisinya is in out, hasilnya seperti itu. Kalau kalian mau coba di sini misalnya ada is in agent, dah berarti kayak gitu. Terus ada juga is agent. Terlalu lama ya, kalau second kita kasih 0,3. Nah ini is out gimana ya, kita coba is out. Ini kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi hasilnya yang pertama saya ingin ngezoom in yang awalnya scale-nya 1 menjadi 1.3. Nah dengan adanya CSS 3 ini kita bisa bikin animasi sedemikian rupa, itu kreativitas masing-masing ya. Jika ada pertanyaan silahkan saja tinggalkan di kolom komentar, nanti kita coba bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.